Warga mengeluh harga beras dijual tinggi. Tangis haru Pasutri usai bedah rumah oleh kepolisian. Wakil Gubernur pimpin Musrenbang RPJMD 2025-2029. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Selasa 1 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama saudara, sudah sepekan terakhir harga beras masih dijual di atas harga eceran tertinggi di pasar tradisional Manado. Kenaikan harga beras ini pun dikeluhkan warga. Warga meminta pemerintah secepatnya turun tangan agar harga beras kembali normal. Di pasar tradisional Pinas Sungkulan Karombasan Manado, harga beras mengalami kenaikan yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Harga beras jenis Membramo yang awalnya dijual Rp14.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sementara harga beras jenis Superwin yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyampaikan kenaikan terjadi karena stok berkurang, serta adanya kemungkinan petani beras di berbagai daerah beralih menanam nilam. Untuk harga sekarang ini pengambilan kami sebagai pedagang naik untuk 50 kilo maupun 60 kilo. Semua jenis barang yang ada itu dengan beras naik semua. Naik semua? Iya. Oke, kalau dia berarti kalau dia eceran itu per kilo berapa Bu sekarang? Kalau kami sebagai pedagang di sini eceran untuk Membramo 15.500. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 14. Kalau Superwin? Superwin 16.000. Sebelumnya? 14,5. Naik Bu. Iya. Untuk melihat DP kenaikan karena stok berkurang dengan petani, mungkin petani sebagai penerus berkurang lagi. Kenaikan harga beras ini pun dikeluhkan warga. Warga berharap pemerintah turun tangan agar harga beras kembali normal. Ikan beras yang terutama. Nah, sekarang beras harga bagaimana? Mahal dong terbuat kita. Apa mau bagaimana? Mahal 15,5 1 kilo. Beras apa sih? Beras Membramo. Membramo. Nah, apa Oma tanggapan dan harapan? Ya kalau boleh jangan terlalu mahal-mahal ya, ini bahan makanan hari-hari nih kan. Iya. Ya, kebutuhan hari-hari lah. Itu beras. Harganya bagaimana Pak? Harganya ya 15,5. Jadi orang sebagai masyarakat ya setengah mati juga hidup begini kalau terlalu mahal ini bahan pokok bahan pokok tuh jadi setengah mati. Caranya ya kalau kok di bawah harga ya lebih bagus sih. Mari ini di atas begini, orang mencari apa ini ya? Cuma mencari makan cuma makan doang, yang ada DP penghasilan lain-lain kan? Apa ya Bapak harapan Ya pengharapan ya mudah-mudahan kasih turun you know? Meski terjadi kenaikan harga, pedagang mengatakan warga tetap membeli dan omset pedagang tetap stabil. Beras yang masuk di pasar Pinas Sungkulan Karombasan ini berasal dari daerah Bolmong dan Kota Mobagu, Sulawesi Utara, dan luar daerah Sulawesi Utara seperti Poso dan Palu, Sulawesi Tengah. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mengambil sejumlah langkah mencermati kenaikan harga beras serta komoditas bahan pokok lainnya yang terus terjadi belakangan ini. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengatakan pemerintah Provinsi Sulut akan melakukan sejumlah langkah penanganan, mencermati kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya.
Hal ini disampaikan Mailangkai saat diwawancarai wartawan usai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Sulut Senin siang di Desentra Hotel Minahasa Utara. Sejumlah langkah tersebut yakni pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah sebagai langkah antisipasi jangka pendek terhadap lonjakan harga beras. Untuk pemerintah provinsi, kita akan ikuti arahan Pak Gubernur, akan mencermati apa terjadi kenaikan harga ini, apakah ini karena berkurangnya supply demand, produksi yang berkurang sementara kebutuhan meningkat, ataukah ini hanya menyangkut faktor distribusi yang belum tersebar dan langkah yang paling dekat yang kemarin Pak Gubernur sudah ini kita melakukan operasi pasar untuk jangka pendek. Jangka panjang itu akan dilihat akar masalahnya di mana. Apakah di faktor supply demand, kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan, ini berarti kita harus memacu produksi di bidang pertanian, terutama beras, supaya kebutuhan kita terpenuhi. Selain itu, pemerintah bakal melakukan kajian apakah kenaikan beras berkaitan dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat atau ada faktor lain. Semisalnya ada gangguan dalam pola distribusi yang berdampak terhadap kenaikan harga di pasaran. Nantinya melalui hasil kajian tersebut akan dicari solusi dalam rangka penanganan jangka panjang agar harga beras dan komoditas lainnya stabil dan terjangkau. Yanamika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sementara di dalam kunjungannya di Bolaang Mongondo Selatan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin panen raya padi di Kecamatan Pinolosian, Bolaang Mongondo Selatan. Di kesempatan ini, Gubernur menyerahkan bantuan berupa traktor dan bibit tanaman kepada petani. Panen raya ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam program Asta Cita Presiden, yaitu swasembada beras di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara memimpin panen raya padi sawah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Ibu Anik Julius Selvanus. Didampingi Bupati Bola Mongondo Selatan Iskandar Kamaru beserta Wakil Bupati Bolsel Dedi Abdul Hamid. Gubernur Selvanus bilang, meski banyak tantangan, namun akhirnya panen raya padi sawah bisa dilaksanakan dengan sistem irigasi yang lebih baik. Saya berterima kasih dengan Pak Bupati dan kelompok-kelompok tani yang ada di Bolsel. Ya, walaupun banyak tantangan sebenarnya. Kalau kita ketahui di sini sudah kita laporkan secara tertulis maupun lisan, ada irigasi yang perlu kita perbaiki karena sudah lama sekali. Ya. Sehingga dengan perjuangan yang keras kita lihat kita bisa panen hari ini. Ya. Kita berharap ke depan pemerintah lebih peduli lagi untuk sawah-sawah kita, ya, khususnya irigasi yang saat ini menjadi persoalan di tempat kita, khususnya yang di Bolsel. Dan hari ini juga kita akan sumbang bantu kepada kelompok tani yang ada di sini berupa traktor bajak, ya, dan pompa air. Di kesempatan itu juga Gubernur Selvanus menyerahkan bantuan 1 unit traktor, 1 unit pompa air, bibit jagung, serta bibit cabai untuk para petani. Gubernur juga berharap agar dengan sistem irigasi yang lebih baik dapat meningkatkan panen padi sawah di Bola Mongondo Selatan guna mendukung terciptanya swasembada beras di daerah ini. Edward Siwi, Kompas TV Bola Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Informasi mengenai tangis haru Pasutri usai bedah rumah oleh kepolisian akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Momen Hari Bayangkara ke-79 menjadi berkah tersendiri bagi pasangan suami istri di kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Hamid Suna Mokoginta dan Rika Mokodompit tak kuasa menahan tangis haru saat rumah mereka yang sebelumnya tak layak huni, kini berdiri kokoh berkat program bedah rumah dari kepolisian Polres Kotamobagu.
Beginilah kondisi rumah Hamid Suna Moko Ginta dan istrinya Rika Moko Dompit yang berlokasi di Kelurahan Molino, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Sebelum mendapatkan bantuan, kondisinya sangat memprihatinkan. Berdinding papan yang sudah lapuk, sedangkan atapnya bocor saat hujan. Rumah ini nyaris roboh dan tidak lagi layak ditempati. Kondisi ini mengunggah kepedulian jajaran Polres Kota Mobagu. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, kepolisian melakukan bedah rumah sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Tangis haru dan rasa syukur menjadi penutup kisah bahagia Pak Sutri ini karena tidak menyangka rumah yang ditempati bertahun-tahun kini berdiri kokoh berkat program bedah rumah Polres Kota Mobagu. Ya sih mungkin kurang layak ya, udah bocor-bocor atapnya, udah pada lapuk kayunya, temboknya ya, dindingnya tripleks, udah bolong-bolong juga Pak. Alhamdulillah dengan berkat Pak Kapolres sehingga dibangun seperti ini. Bangga, campur aduk Pak. Nggak tahu itu gimana rasanya, senang banget. Bedah rumah ini menjadi bagian dari komitmen Polres Kota Mobagu dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung rakyat yang dananya dikumpulkan dari sedekah personel polisi Polres Kota Mobagu. Kita bisa melaksanakan bedah rumah, yang mana bedah rumah ini dihasilkan dari sedekah dari seluruh anggota Polres Kota Mobagu yang kita himpun dan kita bisa distribusikan untuk kepentingan masyarakat. Dan tentunya harapan saya selaku Kapolres Kota Mobagu, umumnya sebagai anggota Polri, kami berharap bahwa Polri untuk masyarakat benar-benar hadir dalam wujud nyata, merupakan bagian dari masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Kini Hamid dan Rika bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan nyaman, di mana rumah baru ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol harapan dan bukti bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Rakman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, satu hari jelang Hari Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan doa bersama. Doa dipimpin oleh 6 perwakilan rohaniawan yang berlangsung di Ruang Tribrata, Mapolda Sulut, Senin sore. Pelaksanaan doa bersama lintas agama ini dilakukan Polda Sulut satu hari jelang peringatan Hari Bayangkara ke-79. Doa bersama ini diikuti Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi, Wakapolda dan para pejabat utama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Doa bersama ini dipimpin 6 perwakilan rohaniawan, yakni dari agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pelaksanaan doa bersama ini pun berjalan penuh hikmat. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi mengatakan, doa bersama ini dilakukan untuk memohon kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau kita lihat dari tema bahwa Polri untuk masyarakat, arti masyarakat ini kan luas, bukan saja dalam hal antar lembaga, artinya antar pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat, termasuk yang paling inti yaitu komponen masyarakat lintas agama, yang bagi sebagai orang beragama, doa itu kan merupakan senjata. Nah, di dalam setiap kegiatan tadi saya sampaikan juga, keberhasilan itu tidak terlepas dari doa, dari tuntunan Tuhan, dari Allah SWT. Jadi, dan kita juga kalau mau memperbaiki itu harus memerlukan dukungan doa. Jadi apapun pekerjaan kita harus kita awali dengan doa. Kira-kira makna daripada doa lintas agama hari ini itu, dan yang paling penting dengan doa ini adalah merupakan momentum untuk kita membangun negeri, membangun Sulawesi Utara lebih khusus, dan menciptakan Sulawesi Utara supaya aman, baku-baku baik, baku-baku sayang. Karena apa? Dalam momentum ulang tahun Bayangkara yang ke-79 justru mengundang kami tokoh-tokoh agama, lintas agama dari 6 agama untuk doa. Karena bagi orang yang percaya dalam agamaku, doa itu adalah sangat penting. Nah, Kapolda bisa mengambil momentum itu, mengundang itu namanya Kapolda sama dengan begini, mengakui adanya Tuhan, terlepas ada 6 agama yang diakui. Saya memberikan apresiasi ini, dan harapan saya di ulang tahun Bayangkara yang 79 ini, kalau umur manusia ini sudah lansia, sudah dewasa,
Harapan kita polisi semakin tertib, semakin disiplin, semakin profesional. Pelaksanaan doa ini juga bentuk rasa syukur Polri dalam menyambut usia ke-79 dengan harapan menjadikan Polri semakin profesional dan berintegritas. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling bersama Polres Kota Mobagu dan masyarakat mengikuti Jalan Sehat Sabtu pekan lalu. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi masyarakat dengan pemerintah provinsi sekaligus upaya mempererat sinergi antara kepolisian dan warga. Warga dari berbagai kalangan mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-79 yang digelar Polres Kota Mobagu. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling dan unsur Forkopimda sebagai bentuk semangat kebersamaan antara pemerintah provinsi, Polri, dan masyarakat. Jalan Sehat sejauh 2 km mengambil start di Jalan Paloko Kinalang, melewati Jalan Brigjen Kaptanso, Jalan Joni Suhodo, Jalan Arif Rahman Hakim, dan kembali fitness di Jalan Paloko Kinalang. Selain menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah provinsi, sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan warga agar tetap kompak dan bersama dalam membangun daerah. Rangka HUT Bayangkara ke-79, tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 1 Juli, saya berharap masyarakat bersama-sama dengan Polri dan tentunya dengan komponen yang lainnya bersatu padu memajukan kota-kota Mobagu dan umumnya pada Provinsi Sulawesi Utara. Ya, saya bangga kepada Bapak Kapolres dan jajarannya dan tentunya Dandim, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saya melihat Forkopimda kota-kota Mobagu ini sangat guyup ya. Sangat kompak untuk bagaimana memajukan kota-kota Mobagu. Sesuai tema HUT Bayangkara kali ini, Polri untuk masyarakat, diharapkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dapat dirasakan sebab Polri adalah bagian dari masyarakat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam perayaan rangkaian HUT Bayangkara, sebagaimana tema besarnya Polri untuk masyarakat, di mana kami berharap kehadiran Polri benar-benar dirasakan. Bukan hanya dalam bentuk seremoni, tetapi dalam wujud real, nyata, bahwa kami selalu berada dalam masyarakat, kami merupakan bagian dari masyarakat, dan kami selalu memberi manfaat yang baik bagi masyarakat. Selain Jalan Sehat, kegiatan ini juga diramaikan dengan senam Sumba, door prize, pemberian sejumlah hadiah lomba, serta bazar murah yang menjual sembako dengan harga terjangkau. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, sepanjang periode tahun 2025 dari bulan Januari hingga Juni, tim Satuan Tugas TPPO berhasil menggagalkan keberangkatan 32 orang warga Sulawesi Utara yang hendak ke Kamboja di Bandara Samratulangi, Manado. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO berhasil menggagalkan keberangkatan 32 orang warga Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja sepanjang tahun 2025 melalui Bandara Samratulangi Manado. Dari total 32 orang ini, rata-rata mereka berumur 17 hingga 30-an tahun ke atas. Para pekerja migran non-prosedural ini berangkat ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan judi online atau scamming. Mereka dihubungi dan direkrut langsung oleh admin scamming yang berada di Kamboja melalui media sosial dengan iming-iming gaji yang tinggi. Petugas berhasil mengamankan puluhan orang ini atas laporan dari masyarakat maupun orang tua. Berangkat lagi baru mereka ketahuan bahwa ternyata anaknya yang bersama diawasi terutama di dalam kegiatan-kegiatan untuk dapat kami informasikan bahwa selama tahun 2025 untuk pencegahan terhadap warga Sulut yang akan berangkat ke Kamboja secara improsedural itu sekitar 32 dari data yang terakhir yang kami dapatkan, dan sama dengan teman-teman yang ada di bandara dengan gugus tugas yang terbentuk dari TPPO demikian. Di sana mereka melakukan kegiatan online scamming itu dalam berbentuk ada yang judi, ada yang live scamming. Pokoknya mereka dipekerjakan sudah tidak sesuai dengan standar-standar
atau pokok waktu pekerjaan mereka. Jadi di atas waktu kerja yang panjang, sekitar 12-an jam mereka kerja. Itu pengakuan dari mereka setelah mengadakan investigasi terhadap mereka. Masyarakat diimbau apabila mendapat tawaran bekerja di luar negeri agar jangan langsung percaya, namun harus mengecek kebenarannya dengan mencari informasi kepada pihak terkait seperti BP3MI. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi mengenai Wagub Pimpin Musrenbang RPJMD 2025 hingga 2029 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkai, memaparkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 hingga 2029. Pemerintah daerah Sulut menggelar musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 hingga tahun 2029 di Desentra Hotel Manado di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam musrembang yang dihadiri 15 kepala daerah se-Sulawesi Utara ini, Victor Mailangkai yang mewakili Gubernur Sulut, Julius Selvanus, menyampaikan visi dan misi prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Mengusung visi menuju Sulawesi Utara maju sejahtera dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk mencegah dan memberantas KKN dan narkoba, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun perekonomian daerah, memperkuat daya saing daerah dan internasional, meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air yang merata dan berkelanjutan, memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Yang Pak Minister sampaikan bahwa ini adalah penjabaran visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam hal ini Bapak Menko TNI Purnawirawan Julius Selvanus sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur. Ini juga dipadukan dengan akta cita pemerintah Indonesia, perlindungan yang telah ditentukan dalam RPJMN Rencana Jangka Panjang Nasional yang mendarat sesuai dengan visi misi kita dan beradaptasi dengan kebutuhan daerah Sulawesi Utara. Kita telah jabarkan itu, misi itu dalam 8 misi. 8 misi itu tertuangkan dalam bentuk program-program prioritas. Kan kita mempertajam penjabaran dari visi misi ini benar sekali sampai ke program-program prioritas. Tetap mengacu ke RPJMN, RPJPD Sulawesi Utara, dan arahan dari visi misi Bapak Gubernur. Melalui musrenbang RPJMD 2025-2029 yang juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara ini, terjadi sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melaksanakan peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada tanggal 12 Juli 2025 mendatang. Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, Koperasi Merah Putih telah mencapai lebih dari 60%. Kementerian Koperasi Republik Indonesia melaporkan sudah ada sekitar 60.000 lebih desa dan kelurahan yang resmi membentuk Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Dengan capaian tersebut, Kementerian Koperasi optimis target 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan terpenuhi pada akhir Juni 2025. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragi bilang, di Sulawesi Utara dari jumlah total kelurahan dan desa, hingga saat ini telah mencapai 63% pembentukan Koperasi Merah Putih. Ditambahkannya juga angka ini terjadi karena masih ada desa dan kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sudah 100%. Ya, karena memang pembentukannya itu dilakukan dalam acara musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya.
Kalau dari angka itu sudah 100%, ya di Sulut juga sudah 100%. Tapi ketika kita bicara SK pengesahan, nah ini, ya, ini ada apa yang namanya, yang harus kita speed up ya, harus kita akselerasi karena kita hanya punya waktu sampai akhir Juni. Kalau dilihat dari statistik realisasi, ya, ini Sulawesi Utara baru sekitar 62%. Sementara itu, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Utara, Karel Butar-Butar, mengatakan sebelum Koperasi Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 12 Juli 2025 mendatang, pihaknya optimis capaian akan sesuai dengan target yang ditentukan. Terima kasih. Memang untuk program pemerintah, program nasional yang merupakan percepatan Koperasi Merah Putih untuk Sulawesi Utara khususnya yang terdiri dari 1.839 desa kelurahan, itu capaian kita baru sekitar 64 atau 65%. Tapi saya optimis Pak, optimis. Karena apa? Kita masih punya waktu yang tersisa dengan bantuan ataupun kiat yang saya lihat Pak, yang tadi sudah kita solusi kita adalah yang pertama komunikasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat mediasi kita Pak. Itu kita bergerak serentak bersama-sama. Dari perbandingan antara jumlah desa kelurahan tadi dengan jumlah notaris di Sulawesi Utara memang kurang sebanding, yaitu sekitar jumlah notaris di Sulawesi Utara sekitar 200 orang notaris. Ini memang kita bagi-bagi dengan adanya peraturan dari Kementerian Hukum, kemudian dari Kementerian Desa, dan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Pangan, bahwa semua notaris kita bisa buat. Program Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan dengan pendekatan koperasi yang berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Manado merupakan daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara yang menuntaskan pendirian Koperasi Merah Putih yang telah mencapai 100%. Kota Manado merupakan daerah pertama di Sulawesi Utara yang menuntaskan pendirian Koperasi Merah Putih. Total 87 kelurahan di Manado telah menggelar musyawarah pendirian KMP ini. Setelah berdiri, semua koperasi kelurahan Merah Putih di Manado telah berbadan hukum karena telah berakta notaris dan telah memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum atau Dirjen AHU. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado Tony Mamahit bilang, tercapainya Koperasi Merah Putih di Manado atas kerjasama dan sinergitas dari semua pihak terkait. Untuk Kota Manado, Koperasi Kelurahan Merah Putih ada 87 sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada. Dan dari 87, nah untuk Kota Manado sudah 100% memiliki pengesahan dari Dirjen AHU. Iya, sudah ada SK pengesahan dari Dirjen AHU bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Manado ya bisa disebut sudah sah karena sudah ada SK pengesahan. Pembentukan KMP merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. KMP adalah strategi nasional untuk membentuk 80.000 koperasi desa, kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satunya yakni lewat pemberdayaan UMKM. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.